Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Nirvan Waladat, NIM 19051204075 dari Teknik Informatika 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer yaitu jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data melalui kabel maupun nirkabel. Jaringan komputer dibagi menjadi dua, ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah suatu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Biasanya jaringan terpusat ini digunakan di warnet. Selanjutnya ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi adalah hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga dapat memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan untuk bertukar data. Biasanya digunakan di bank. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer ada 4. Yang pertama PAN, Personal Area Network. Yang kedua LAN, Local Area Network. Yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network. Yang keempat WAN, Wide Area Network. PAN, Personal Area Network. Jaringan telekomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Biasanya jaringan ini digunakan untuk menghubungkan handphone dengan komputer menggunakan Bluetooth. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN ini adalah suatu jaringan di mana jaringan tersebut hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Untuk jangkauan LAN berkisar 0-10 km. Jaringan ini biasanya digunakan di warnet ataupun di dalam sebuah gedung atau kantor. Yang kedua MAN. Yang ketiga, jaringan komputer MAN adalah jaringan komputer yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan yang tinggi. MAN merupakan gabungan dari beberapa LAN. Untuk jangkauan MAN berkisar 10-50 km. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antar gedung di dalam kampus yang sangat besar. Yang keempat, WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan komputer yang lainnya. WAN mencakup jaringan antar negara atau benua dan biasanya dihubungkan dengan kabel fiber optik yang ditanam di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Untuk jangkauan WAN berkisar antara 50-1000 km. Jaringan ini biasanya digunakan untuk mengetahui arus lalu lintas dengan CCTV dari jarak yang jauh. Macam-macam topologi jaringan. Topologi jaringan dibagi menjadi 5 topologi. Ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus mempunyai kelebihan biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Untuk kekurangan topologi bus sendiri, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation atau klien yang lain. Kekurangan yang kedua adalah proses sending atau mengirim dan receiving
atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi star. Topologi star sendiri mempunyai kelebihan apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer atau klien yang lain. Terus juga memiliki kelebihan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Lalu mempunyai kelebihan lagi untuk memudahkan mendeteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan ini. Untuk kekurangan dari topologi star adalah jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Untuk kekurangan dari topologi ring, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh. Topologi mesh memiliki kelebihan yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangan topologi mesh, proses instalasi jaringan pada topologi ini cukup rumit. Kemudian membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Kekurangan dari topologi mesh. Lanjut, topologi tree. Topologi tree mempunyai kelebihan mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Manajemen data yang baik, sebab komunikasi terjadi secara point to point. Kelebihan topologi tree lagi adalah pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Untuk kekurangan topologi tree, hub memegang peran penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian konfigurasi dan pemasangan kabel dalam topologi tree lebih rumit dibanding topologi lain. Jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.